Oke, tema beta talk kita malam hari ini adalah emotional contagion pada fenomena UFO dan sebuah studi kasus. Studi kasus yang akan saya bawakan ini adalah misteri tentang termutilasinya kuda yang bernama Snippy ya. Bernama Snippy ini mutilasi yang cukup cukup unik dan agak berbeda dari mutilasi yang pada umumnya sering kita dengar. Nah, apa emotional contagion ini dan seperti apa kira-kira apa yang saya temukan? Nah, berikut penjelasannya ya. Tapi saya pertama-tama saya ingin disclaimer dulu bahwa ini adalah bukan pembahasan skeptik ya. Namun, apa yang saya bahas ini berusaha untuk membedah apa yang terjadi pada sebuah fenomena, terutama fenomena UFO maupun close encounter dengan UFO maupun alien. Nah, ini isi pembahasannya ada tiga pokok utama, merupakan pembahasan dari salah satu bab dari buku yang akan saya rilis. Jadi, saya memang insya Allah dalam tahun ini tuh akan merilis sebuah buku, dan ini adalah topik emotional contagion ini adalah apa yang akan saya bawakan eh, nanti di dalam buku tersebut. Kemudian nomor dua adalah contoh yang dipaparkan berupa analogi, jadi perumpamaan ya. Juga didasari atas apa yang terjadi di lapangan yang pemateri, maksud saya adalah saya, yang saya alami dan selama saya mendalami topik per-UFO-an. Yang terakhir adalah contoh studi kasus yang masih merupakan unexplained alias belum terpecahkan. Nah, ini adalah analogi yang ingin saya bawakan. Jadi, eh, emotional contagion ini saya akan mulai dengan sebuah cerita ya. Sebenarnya cerita ini diberitahukan oleh apa namanya istri saya ketika dia menceritakan tentang jam kosong yang dialami di sekolahnya. Jadi istri saya ini adalah seorang guru dan suatu hari dia bercerita bahwa murid-murid di kelasku itu sangat heboh ketika aku memberi mereka itu jam kosong ketika pelajaran sekolah. Nah, ini saya menuduhkan apa yang disampaikan istri saya. Terus saya ingat ya, atau mungkin teman-teman ingat ya, terutama ketika SD. Kita mungkin SD memiliki jam istirahat. Kita pasti di SD atau sekolah itu memiliki jam pulang ya. Nah, tapi ada satu hal yang istimewa dari sekolah adalah jam kosong. Nah, ketika guru ngomong jam kosong gitu ya, hari ini kita jam kosong ya, atau kalau zaman dulu adalah anak-anak hari ini kita pulang pagi karena guru mau rapat. Nah, itu betapa senangnya tuh orang-orang. Eh, Kalau diingat-ingat, sebenarnya kan murid ya, murid ini kan pasti pulang ya. Tapi mengapa pada jam kosong itu mereka tuh lebih heboh? Nah, kemudian saya teringat ya, saya tiba-tiba tuh eh, teringat bahwa ketika ketika seseorang seseorang di lingkungan topik per-UFO-an misalkan ya. Misalkan kita yang ada di Zoom ini misalkan 20 orang misalkan. Lalu kemudian masuk orang ke 21. Eh, Ketika topik udah disampaikan oleh pemateri, orang ke 21 ini ngomong, Bapak Ibu gitu ya misalkan, kalau saya mau cerita pengalaman saya diculik oleh alien, apakah saya bisa menceritakannya di sini? Nah, kita yang 20 orang itu pasti akan tertuju pada orang ini. Apa yang terjadi dan seolah-olah adrenalin kita tuh akan melonjak. Nah, persamaan antara jam kosong dengan apa namanya analogi yang ada di dunia perfilman ini adalah kelas yang di kelas yang diisi oleh jam kosong itu pasti akan bergembira ketimbang kelas yang tidak diisi oleh jam kosong. Mungkin yang kelas kelas lain yang tidak ada jam kosongnya mungkin merasa itu apa sih ribut-ribut? Oh enak ya ada jam kosong atau eh, mereka mungkin akan protes pada guru kelasnya juga. Bu kita apa nggak ada jam kosong gitu. Nah
Sama halnya dengan ketika kita membahas per-UFO-an, lalu tiba-tiba ada orang ke-21 tadi, seperti yang tadi saya ceritakan, kita kita akan langsung antusias. Antusias kita akan naik ya. Antusias kita akan naik dan orang-orang yang di luar topik per-UFO-an mungkin akan menganggap kita eh, sekelompok orang yang mungkin hanya apa ya, hanya hanya mencari sesuatu yang belum masuk dalam ranah sains. Nah, ini tadi apa yang disampaikan yang tadi saya sampaikan ya, ketika seorang guru memberikan jam kosong, tidak ada murid yang tidak bahagia, semua senang, ya, semua senang. Kecuali mereka-mereka yang ada di luar jam kosong tersebut, mungkin kelas lain atau mungkin di sekolah lain tidak ada jam kosongnya, mereka tidak akan merasakan kegembiraan yang sama. Dan kegembiraan ini cukup menarik ya, teman-teman. Ketika guru mengucapkan, hari ini ada jam kosong, lalu ada satu orang tuh yang nyeletuk, lah beneran bu gitu. Teman sebangkunya akan ngomong, loh beneran bu, jam kosong, jam kosong. Akhirnya seluruh kelas ini eh, mendengar dan mereka akan bersaut-sautan heboh. Dan ini saya pandang sebagai sesuatu yang ada kemiripan ketika kita misalkan ya kedatangan orang ke-21 tadi di sebuah forum kita, kemudian dia ngomong, saya ingin menceritakan kejadian yang saya alami ketika saya bertemu dengan alien pada suatu malam. Kita akan langsung mendengar, oh gimana, gimana ceritanya, kita sama-sama antusiasnya. Tapi perlu diingat, kebahagiaan seperti ini hanya berlaku di kelas yang diberi jam kosong tadi ya. Kalau tidak diberi ya, ya sudah tidak akan merasakan apa yang dirasakan. Dari kesamaan antara jam kosong dan close encounter ya. Ini mungkin sedikit agak-agak apa apa hubungannya. Tapi mari kita simak ya. Jam kosong ya, hampir semua murid di dalam kelas senang bila di kelasnya memiliki jam kosong diberikan oleh guru. Lalu di fenomena close encounter ya, orang-orang yang tertarik pada UFO akan antusias ketika mendengarkan kesaksian dari orang lain. Nah, poin kedua dari jam kosong, dari pengumuman jam kosong tersebut, biasanya para murid akan berkumpul dengan teman yang memiliki minat yang sama. Misal, saya adalah seorang murid di kelas 5 SD gitu misalkan ya. Lalu saya duduk dengan seorang murid perempuan. Akan jarang sekali bahwa saya akan ngobrol dengan dia ketika jam kosong atau kayak eh, kita ngomong sesuatu yang menjadi kesenangan kita, saya dan murid perempuan ini. Pasti mungkin kemungkinan yang besar terjadi adalah saya akan moving atau pindah ke teman saya yang juga cowok dan di situ saya akan ngobrol bareng mungkin seputar bola, seputar kartun macam-macam. Tapi akan kecil kemungkinan saya akan ngobrol dengan teman saya yang cewek ini menceritakan hal yang serunya saya aja atau saya mendengarkan dia aja. Nah, di poin kedua, di poin close encounter yang kedua ini ya, setelah adanya kesaksian baru, para pemerhati UFO akan membahasnya dari beragam kajian yang masing-masing diminati. Misalkan, ada tadi saya menceritakan ada orang mengalami close encounter. Kemudian kita yang 20 orang tadi itu mendengarkan. Nah, kita ini mungkin background of knowledge tentang UFO ini mungkin berbeda dari tiap orang. Mungkin saya menyukai Ancient Alien, atau mungkin eh, misalkan Mas Nugi menyukai topik tentang UFO dari Parallel Universe, mungkin Kang Ferry suka pembahasan UFO dari betul-betul dari planet lain. Nah, kami-kami ini akan saling membahasnya dari kajian yang kami senangi. Lalu poin yang terakhir adalah jam kosong juga memiliki potensi kekacauan ya apabila ada masalah dalam kelas. Ya walaupun memang membawa kesenangan ya terhadap murid-murid, tetapi kadang kalau tidak terkontrol, eh, kadang ada perkelahian atau sesuatu yang kelewat batas. Nah, di close encounter kadang di pembahasan fenomena UFO dan lain-lain kadang kita juga menemui apabila ada tubrukan dari pemahaman masing-masing yang kita utarakan. Saya misalkan percaya UFO dari parallel universe, kemudian Mas Nugi percaya UFO dari peradaban yang lalu. Kemudian kami bentrok nih. Nah, itu bisa terjadi. Dan menurut saya ini cukup ada kemiripan yang unik. Dan ini adalah irisan yang saya buat ya, bahwa kesenangan jam kosong dan close encounter dalam komunitas UFO ini memiliki sebuah kesamaan yaitu emotional contagion.
Dalam bahasa Indonesia, emotional contagion ini adalah penularan emosi, ya, penularan emosi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di contoh di awal, murid yang pertama kali mendengar gurunya mengatakan jam kosong, dia akan bereaksi karena dia merasa mendengar kabar kejutan. Demikian juga murid yang kedua akan bereaksi berikutnya berikutnya, dan reaksi kami itu pasti sama. Kita nggak percaya, kita seneng gitu ya. Kemudian ya udah kita merasa, wah kita bebas, kita punya waktu bebas yang terbatas. Ayo kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, close encounter juga begitu. Jadi ketika ada kabar baru tentang UFO, nggak harus close encounter ya mungkin ya, kabar baru soal UFO misalkan. Nah, kita juga akan memiliki minat yang sama. Oh beneran nih, udah kayak gini nih. Nah, seperti itu. Nah, emotional contagion itu setahu saya disebut pertama kali oleh Dr. Elaine Hatfield. Ya, dia adalah seorang PhD. Menurut dia adalah emotional contagion atau penularan emosi merupakan kondisi yang menggambarkan bagaimana orang yang mengamati emosi dan perilaku orang lain cenderung meniru emosi dan perilaku tersebut. Misalnya ketika seorang tersenyum bahagia di hadapan orang lain, orang di sekitarnya pun akan lebih mungkin tersenyum dan merasa bahagia. Jadi, eh, ada sebuah penularan yang dilakukan ketika seseorang itu tergugah emosinya, kemudian penularan ini juga menjangkit apa ya orang lain, dan orang lain juga merasakan kayak rasa yang kurang lebih sama seperti orang pertama, pun seterusnya sampai akhirnya sebuah komunitas atau sebuah tempat di wilayah itu akan mengalami hal yang sama seperti itu, dan mereka mungkin bisa sepakat pada hal yang sama. Nanti akan saya lanjutkan ke pembahasan diskusi contoh ya. Nah, lalu ini adalah kata para pakar yang lainnya. Para penyalin ini kemudian merasakan emosi yang sama dengan orang yang membuat perubahan perilaku aslinya. Lalu ada yang ini pendapat pertama diungkap oleh Panksepp dan Lahvis. Kemudian direspon juga oleh Hatfield, Sassiobo dan Rapson tahun 1994 ya. Mereka mengatakan perilaku dapat ditularkan melalui ekspresi wajah, suara, postur, gerakan, dan perilaku instrumental lainnya dari satu orang ke orang lain. Nah, yang terakhir adalah pengenalan emosi berdasarkan ekspresi wajah bersifat universal. Dalam budaya dunia dan ekspresi wajah dapat mengkomunikasikan emosi, mulai dari persetujuan hingga harapan dan emosi. Ini menurut pendapat Brown. Nah, para saksi dan para pendengar. Ini adalah sebuah istilah yang saya buat. Para saksi ini adalah merujuk pada mereka yang bersaksi telah mengalami close encounter, sedangkan para pendengar adalah mereka yang mendengarkan kesaksian langsung dari si saksi tadi. Nah, close encounter atau pertemuan jarak dekat, bila pengalaman tersebut dibagikan pada orang lain, maka ada beberapa respon yang akan diperoleh ya, yang akan kita temui responnya itu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya akan menyebut orang yang mengalami close encounter sebagai saksi, dan sementara orang yang mengetahui kesaksiannya disebut pendengar. Pendengar yang saya maksud ini adalah harus mereka yang mendengarkan pertama kali. Jadi, jadi apa ya? Dari tangan pertama langsung. Sebenarnya bisa dari tangan-tangan beberapa, cuman dampaknya akan terasa pada tangan pertama yang menceritakan. Nah, ini lima kategori pendengar kesaksian ya, berdasarkan reaksi mereka. Dan ini lima kategori ini saya kelompokkan berdasarkan bagaimana para saksi itu menceritakan pengalamannya mereka, dan sering saya tanyakan kepada mereka, apa reaksi orang lain, apa reaksi keluarga Anda, apa reaksi istri atau suami Anda, apa reaksi anak Anda seperti itu. Nah, kategori pertama, ini pendengar tidak mempercayai berita yang disampaikan saksi, meski pendengar tidak mengenal atau bahkan mengenal kredibilitas saksi. Nah, pendengar semacam ini tidak percaya dengan alasan yang sederhana. Ya, mereka nggak percaya, gitu. Cuman simpel aja. Jadi, walaupun orang yang ngomong ini mungkin sekelas presiden atau mungkin sekelas ilmuwan, kalau si pendengar ini nggak percaya dengan alasan yang simpel, ya ya sudah gitu. Ini alasan yang paling simpel.
Mereka tidak percaya ya karena mereka tidak percaya. Nah, nomor dua, kategori kedua adalah pendengar tidak mempercayai berita saksi dengan alasan yang lebih kompleks. Ya, ini karena dampak akibat ya dari komunikasi antara pendengar dan saksi. Misalnya, pendengar ini merupakan keluarga saksi dan hubungan mereka buruk. Ya. Kayak misalkan ada seorang mengaku dia diculik oleh alien. Dia kemudian cerita kepada ibunya. Sementara hubungan dia dengan ibunya ini adalah hubungan yang buruk ya. Jadi otomatis biasanya ibunya ini akan langsung nggak percaya. Atau pendengar merupakan teman yang tahu kredibilitas saksi ini bukan bukan buruk ya, tapi dia punya pengalaman buruk dengan si saksi. Misalkan saya adalah seorang pendengar, lalu ada orang cerita ke saya, Reza, aku habis melihat UFO ketika aku mengendarai motorku di pegunungan. Terus dia menceritakan, kemudian dia menunjukkan fotonya pada saya ya. Mungkin yang saya akan lakukan adalah saya akan tidak percaya dulu. Karena apa? Karena saya pernah dikecewakan dia misalkan. Saya pernah dibohongin dia, atau saya misalkan tahu bahwa oh dia punya sejarah bohong gitu. Jadi eh, karena dampak sesuatu. Tapi dalam hal ini yang akan saya bahas di sini adalah hanya kategori 3, 4, dan 5. Jadi satu 2 ini jelas tidak akan saya bahas karena memang dua orang atau dua kelompok yang betul-betul tidak mempercayai UFO atau percaya tapi sangat-sangat minim. Nah, kategori ketiga ini percaya saksi karena alasan sederhana ya. Pendengar ya percaya saksi gitu. Yang kategori 4 ini pendengar percaya saksi karena pernah mengalami hal serupa. Jadi istilahnya itu mungkin experiencer ketemu dengan experiencer. Nah, kategori 5 ini pendengar percaya saksi karena memang suka dengan informasi tentang UFO dan alien. Maupun informasi semacam itu, walaupun dia tidak pernah mengalaminya. Jadi benar-benar orang yang eh, mendengar kesaksian orang lain dan dia percaya karena dia suka informasi UFO dan semacamnya. Nah, ini penjelasannya ya, satu dan dua tidak tidak saya mas tidak bahas saya, tidak saya bahas lebih lanjut karena mereka tidak bersimpati. Jadi contagion emosional itu memang erat kaitannya dengan simpati dan empati. Nah, ini kategori 3, meski tidak mengalami, tapi mereka bisa merasakan emosi ketika saksi menceritakan pengalamannya mengenai close encounter. Dari tutur yang diceritakan saksi. Nah, kategori 3 ini, pendengar ini adalah orang yang bersimpati dan juga berempati ya. Walau demikian ya, mungkin emosi yang mereka rasakan dan sampaikan melalui perhatian dan mendengarkan masih sebatas kayak tanya-tanya dulu ke saksi mata kayak, loh kamu kapan lihatnya gitu ya? Bentuknya kayak gimana atau apa ya? Sama siapa kamu dengan kejadian waktu itu gitu. Tapi dia tidak berusaha untuk apa namanya menggali lebih jauh. Ya, it's okay gitu. Nah, kategori 4 ini yang sama-sama sudah merasakan. Nah, yang 5 ini adalah yang paling umum yang sering kita temui. Di kategori 5 ini, emotional contagion itu lebih berpotensi ya. Jadi kategori 4 itu dia juga berpotensi ada penularan emosi. Kategori 5 ini jauh lebih dominan penularan emosinya ya. Karena apa? Karena mereka ini orang awam tidak pernah mengalami hal kejadian seperti itu, tapi punya ketertarikan tentang pada pembahasan UFO dan alien ya. Jadi mereka lebih lebih apa ya? Lebih lebih militan ya, lebih militan perhatian mereka tentang topik UFO. Jadi di sini saya simpulkan kalau kategori yang 5 penularan emosi ini lebih bisa terjadi. Nah, ini dalam skala yang lebih rinci ya. Ini tadi kesenangan jam kosong, lalu close encounter dalam komunitas UFO, lalu rincinya adalah para murid di jam kosong. Yang tidak mengalami jam kosong, maka mereka mungkin tidak akan mengalami kebahagiaan yang sama dengan orang-orang yang mengalami jam kosong. Lalu juga pada kategori 4 dan 5 eh, pada apa namanya para saksi dan para pendengar tadi, emotional contagionnya ini lebih 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 muncul.
ketimbang yang satu jelas nggak mungkin, yang kedua juga jelas nggak mungkin. Jadi paling muncul tuh di 4 dan 5. Yang 4 mereka sudah mengalami, yang kelima ini mereka belum pernah mengalami tapi sangat tertarik dengan fenomena UFO dan alien. Nah, ini catatan kecil saja ya, tidak apa ya, bukan bukan sebagai apa yang ada dalam topik ya. Nah, dalam dunia hukum tuh dikenal dengan istilah tuh hearsay evidence ya, di mana hal ini merujuk pada kesaksian seorang yang mendengar kesaksian orang lain atau testimonium de auditur. Jadi misalkan gini ya, apakah kita bisa menjadi hearsay evidence? Sangat-sangat bisa dan mungkin kita adalah hearsay evidence. Contoh misalkan kita pernah mengetahui cerita si A diculik alien. Kita mengetahui cerita itu dari si B yang menceritakan tentang si A, gitu. Dan kita ini meyakini dan percaya dengan apa yang terjadi pada si A karena kita mempercayai si B gitu. Jadi dan kita sendiri kemudian menceritakan pada orang lain. Nah, kita ini adalah hearsay evidence ya, orang yang mendengar dari kesaksian orang lain. Atau mungkin si B itu juga hearsay evidence. Yang jelas eh, saksi yang semacam ini tidak langsung melihat langsung atau tidak bersama saksi yang terkena dampak atau diculik saat itu ya. Dia tidak melihat, itu hearsay evidence. Nah, ini kematian Snoopy yang misterius ya. Terjadi pada 7 September 1967 di peternakan Harry King. Snoopy ini adalah kuda yang apa ya? Sebenarnya pada saat kejadian Snoopy ini seingat saya dia bersama satu kuda yang lain. Jadi ada dua kuda di situ. Tapi hanya Snoopy sorry, hanya Snoopy ini yang dimutilasi. Kuda di dekatnya tidak. Nah, ini tanggal 7 September. Tahun 1967 di dekat kota Alamosa, di lembah San Luis, Snoopy seekor kuda jenis Appaloosa yang berusia 3 tahun gagal balik ke peternakan Harry King tempat dia dikandangkan. Jadi tanggal itu dia nggak balik lagi ke kandang Harry King. Nah, 2 hari kemudian King, si pemilik peternakan, menemukan sisa-sisa Snoopy kira-kira pada jarak 400 meter dari rumah peternakan. Nah, menurut catatannya, leher dan kepala Snoopy ini telah terkelupas seluruh dagingnya ya. Tidak menyisakan apapun kecuali tulang putih yang tampak diputihkan akibat sinar matahari. Sementara kuda betina pasangan Snoopy tidak terluka. Oke, tadi saya baru baca chat. Oke, baik Pak Petrus Kohar, nanti rekamannya akan saya kirim ke chat Anda. Oke. Nah, bentar. Nah, ini, aduh, saya harusnya tadi memberikan warning dulu ya. Ini adalah bangkai Snoopy. Ya, kita bisa lihat di sini kepalanya itu terkelupas ya, benar-benar terkelupas, tinggal tengkornya saja dan leher. Badan bawah tuh masih ada, tapi isinya juga sudah nggak ada. Ini foto Snoopy yang malang ya. Nah, besoknya King balik lagi, ditemani oleh pemilik kuda yang asli dari Snoopy ya. Mereka bertekad untuk mengungkapkan misteri seputar kematian yang terjadi oleh atau pada Snoopy ya. Dicari-cari ternyata malah makin rumit ya penjelasannya. Sebab tidak ada darah yang ditemukan pada atau di sekitar tubuh Snoopy. Ini sangat khas seperti kasus-kasus mutilasi ternak pada umumnya ya. Dagingnya, daging pada Snoopy ini sepertinya telah dikeluarkan dengan rapi dan presisi. Nah, ini kalau apa namanya eh, biasanya hal yang umum kita dengar di kasus-kasus mutilasi ternak itu hal semacam ini ada pembedahan gitu istilahnya. Dibedah oleh siapa kita tidak tahu. Nah, di sekitar bangkai ditemukan sejumlah bercak berwarna gelap yang menurut saksi terlihat seperti bekas hangus atau bekas knalpot ya. Mungkin maksudnya ini adalah bekas hawa panas yang keluar dari knalpot. Nah, poin terakhir adalah kira-kira 100 meter jauhnya
Mereka menemukan semak yang tergencet hampir rata dan di dekatnya ada 6 lekukan kecil berbentuk bulat di tanah, disusun dalam lingkaran. Nah, ini kondisi Snoopy ketika ditemukan ya, itu ada sheriff. eh Kita bisa lihat sekali lagi leher hingga tulang tengkoraknya ini terkelupas bersih ya, tidak tersisa. Tapi bagian badan yang lain tuh masih ada, kecuali perut yang juga udah habis. Nah, pada satu titik tulang yang terlihat tampak berwarna merah muda cerah. Satu orang melaporkan bahwa telapak tangannya menjadi sangat gatal setelah memegang bulu atau sepotong logam atau sepotong kulit. Ini laporannya macam-macam, nggak terlalu begitu jelas apa yang sebenarnya membuat dia gatal ya, apakah bulu, ataukah logam, ataukah sepotong kulit. Lalu tercium bau eh, am, bukan amis ya, tapi manis ya. Tapi baunya ini tidak sedap ya. Baunya ini kayak mengambang di udara. Berarti dia aromanya ini menguar dari tubuhnya Snippy. Beberapa kuda lain yang ditemukan juga mati ya pada jarak 400 meter dari peternakan. Dari yang saya tahu, kuda-kuda di jarak 400 meter ini tidak mengalami seperti apa yang Snippy alami ya. Jadi mati gitu saja. Nah, poin terakhir, kejadian nahas tersebut hanya berlangsung di satu momentum itu saja dan tidak ada penjelasan paling jelas apa yang menimpa Snippy. Jadi kejadian tersebut kan tanggal 7 ya kalau tidak salah. Ya hanya terjadi di tanggal itu, yang seperti itu adalah yang sampai kulit kepalanya terkelupas, hanya terjadi di tanggal itu saja. Nah, karena keadaannya tidak biasa ini dan adanya rumor tentang cahaya yang tidak dapat dijelaskan di langit di wilayah tersebut, para detektif amatir menyimpulkan bahwa kematian Snoopy hanya dapat dikaitkan dengan peristiwa alien atau peristiwa yang disebabkan oleh alien. Nah, kisah aneh ini menjadi pendorong bagi karya penting seorang Linda Moulton Howe ya, dengan buku yang berjudul An Alien Harvest. Ya. Jadi Howe ini ya, Howe ini dia seorang jurnalis dan dia seorang apa ya, bukunya banyak mendapatkan apresiasi sih. Kalau teman-teman melihat di Goodreads itu ratingnya sekitar 4 ya dari puluhan orang yang beri penilaian terhadapnya ya. 4 ini nilai yang cukup bagus. Nah, ada seorang bernama Chris Root yang kemudian memberikan beberapa kritiknya ya atau pandangannya dia terhadap kasus kuda Snoopy ya. Dia bilang, karena ketika Anda memiliki sejumlah misteri yang tidak dapat dijelaskan, jalan terbaik adalah mengambil kesimpulan. Nah, ini sindiran dia itu seperti kayak kalau kita nggak bisa menemukan barang kita yang hilang, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menuduh orang lain. Nah, jadi eh, harus punya jawaban, entah jawabannya kayak gimana, pokoknya jawab, pokoknya jawab. Dan menurut Chris Root ini dari Perpustakaan Umum Denver. Ya. Ini beberapa berita tentang Sleepy. Ini juga ada lumayan banyak beritanya tuh ya, clipping-clipping korannya itu. Jadi Snoopy ini adalah kuda yang berusia 3 tahun. Tidak kembali ke peternakan Harry King, seperti yang dia lakukan setiap eh apa ya, setiap sore. Dan pemiliknya ini menuduh piring terbang eh, sebagai penyebab kematian Snoopy. Nah ini eh gambar yang sebelah kanan itu adalah kerangka dari kuda Snoopy yang sudah diawetkan ya. Jadi setelah kejadian tersebut ada seorang dokter hewan yang kemudian berinisiatif untuk udah kita nggak usah ngubur Snoopy tapi kita abadikan kerangkanya ya. Kita abadikan kerangkanya. Nah,
seperti yang kita lihat di sini. Ini juga berita tentang Snoopy ya, kematian kuda Snoopy yang misterius. Nah, ini bukunya tentang eh Hoe tadi ya, Hoe tadi. Buku Hoe ini berisi penjelasan rinci tentang kejadian Snoopy, lengkap dengan sejumlah wawancara dan foto. Nah, ini menurut Chris Root ya, anehnya dalam bukunya, Hoe mengungkapkan bahwa Snoopy sebenarnya adalah ibu dari apa ya? Jadi Snoopy ini adalah sebentar, adalah kuda yang merupakan induk dari kuda yang meninggal bernama, ini tidak jelas sih. Jadi tadi kan ada dua kuda, ada ada dua kuda yang di dekat Snoopy tadi itu ya. Pertama Snoopy, yang kedua yang masih hidup. Dalam laporan lain dikatakan bahwa Snoopy adalah nama panggilan yang diberikan kepada Lady. Jadi Lady bisa jadi Snoopy gitu, oleh jurnalis ya. Kemudian poin ketiga adalah bagaimana penggabungan identitas yang aneh ini terjadi tidak jelas. Namun sebagian besar tidak relevan karena kuda itu disebut Snoopy di hampir setiap kejadian. Jadi yang mana induknya itu nggak jelas. Pokoknya yang mati ini kita sebut sebagai Snoopy. Meski begitu, Snoopy kadang disebut sebagai he ya, kuda jantan ya. Meskipun dalam hal ini konsensusnya adalah Snoopy seekor kuda betina. Nah, hal semacam ini kerap terjadi kalau kita membaca laporan-laporan yang ada atau yang apa ya, laporan-laporan yang ada atau berita yang ada, kadang nama pekerjaan aja keliru ya. Kita nggak tahu siapa, apa namanya, nama aslinya seorang ini siapa karena pekerjaannya ini keliru. Kemudian, nah ini alien mulai masuk pada kesadaran masyarakat sekitar peternakan. Nah, oleh karena kematian Snoopy tadi misterius ya, seperti tidak dilakukan oleh orang biasa, maka seperti yang dikatakan Chris Ru tadi adalah satu-satunya yang bisa membuat kita menjelaskan kematian Sleepy ya kemungkinan adalah alien atau UFO. Nah, kenapa para masyarakat itu bisa menyimpulkan demikian? Yang pertama itu ada laporan beberapa masyarakat melihat ada cahaya oranye, ada UFO berbentuk cerutu ya. Jadi bagi teman-teman yang apa ya sudah malang melintang di dunia per-UFO-an atau dunia pembahasan UFO, ada bermacam-macam jenis bentuk UFO dan yang terkenal selain bentuk cakram adalah bentuk cerutu. Memang bentuknya seperti tabung gitu ya. Nah, kemudian di tahun-tahun segitu, tahun 1967, yang namanya fenomena apa namanya UFO itu memang masih, bukan masih ya, sangat sering terjadi dan fenomenanya cenderung aneh-aneh ya. Cenderung aneh-aneh. Di tahun segitu juga ada kasus penculikan Betty dan Bernie Hills. Kemudian banyak juga fenomena-fenomena yang susah dijelaskan ya, yang kemudian ada di dalam satu payung yaitu ufologi, dan karena masyarakat di apa namanya di sekitar peternakan tidak menemukan penjelasan yang masuk akal, jadi rasanya sih alien gitu ya menurut mereka. Nah, ini Chris Root juga mengatakan bahwa masyarakat sekitar mulai mengaitkan kematian Snoopy oleh alien yang dengan kata lain menjawab misteri dengan misteri yang lain ya. Karena sampai dari dulu tahun 67 sampai sekarang kita juga masih menjadikan UFO ini sebagai misteri. Udah kematiannya Snoopy misteri, tambah misteri pula. Nah, fakta bahwa Hoya adalah seorang jurnalis yang disegani dan pernah menjabat sebagai direktur proyek khusus di CBS di Denver tidak diragukan lagi menambah kesan kredibilitasnya yang tidak akan diperoleh dari klaim tersebut seandainya klaim tersebut berasal dari orang-orang pinggiran yang gila. Maksudnya seperti ini, Howie ini adalah orang yang kredibel. Karena Howie orang kredibel, orang-orang mengenal dia sebagai jurnalis yang memiliki track record yang bagus, ya, kredibilitas yang tinggi, ya.
Jadi ketika Hui ngomong bahwa ini rasanya perbuatan alien atau perbuatan piring terbang, publik akan lebih percaya pada Hui ketimbang seorang warga yang asal nyeletuk aja, jangan-jangan ini perbuatan alien gitu ya. Nah, warga yang seperti itu tidak akan dipercaya, tapi karena ada Hui yang ngomong, orang akan lebih percaya ya. Dengan kata lain, Hui yang sangat disegani akan menambah kebenaran dalam kematian Snippy yang dipercayai dilakukan oleh alien. Nah, seandainya pendapat bahwa Snippy dibunuh oleh alien diucapkan oleh seorang dari pinggir kota dan senang melamun, nah mungkin argumen alien sebagai penyebab kematian Snippy akan dianggap sebagai argumen gila. Jadi eh karena ya tadi tuh yang ngomong bukan orang sembarangan ya orang akan percaya. Nah kemudian Chris Root ini memberikan kritik ya. Sumber yang dapat dipercaya atau tidak, masalah mendasar dari kesimpulan tersebut adalah bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang tidak langsung dan tidak jelas. Jadi Chris Root ini orangnya itu pragmatis ya. Eh, kalau tidak bisa kalau tidak jelas asal usulnya ya udah nggak jelas, tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Nah, Chris Root ini modelnya seperti itu. Jadi menurut dia, Howe dan banyak orang yang diwawancara menjadi korban dari apa yang dalam filsafat dikenal sebagai argument from ignorance fallacy atau argumen dari kekeliruan ketidaktahuan. Nah, kadang juga dikenal sebagai argument from personal incredulity atau argumen dari ketidakpercayaan pribadi. Intinya, ini berarti menyimpulkan suatu kesimpulan berdasarkan bukti yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada, karena Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih baik. Maksudnya sederhananya adalah karena Snippy mati secara misterius dan kita berusaha mencari atau orang-orang sana berusaha mencari penjelasannya, ya udah kita eh, cari penjelasan yang simpel dan populer saat itu yaitu oleh UFO dan alien. Nah, ini data lapangan dan tinjauan kritis Chris Root ya. Ini data lapangannya saya berusaha kumpulkan. Nah, tinjauan kritisnya saya tangkap sendiri dari Chris Root. Di data lapangan disebutkan bahwa tidak ada darah yang ditemukan pada atau sekitar tubuh dari Snippy, dan dagingnya tampak telah dikeluarkan dengan rapi dan presisi. Lalu di sekitar bangkai ditemukan sejumlah bercak berwarna gelap yang menurut saksi terlihat seperti bekas hangus atau bekas knalpot. Yang ketiga, kira-kira 100 meter jauhnya, mereka menemukan semak yang tergencet hampir rata dan di dekatnya ada 6 lekukan kecil berbentuk bulat di tanah, disusun dalam lingkaran. Maksudnya adalah seolah-olah ada sesuatu yang mendarat di dekat situ dalam jarak 100 meter. Nah, yang terakhir adalah kepala yang dikelupas habis. Ya. Jadi kepalanya seperti ya dikuliti habis-habisan. Tinjauan kritis Chris Root adalah beberapa perubahan warna di dekat tubuh Snippy dianggap sebagai tanda dari semburan knalpot ya atau panas knalpot. Tapi asal-usulnya juga tidak pernah dikonfirmasi dan tidak ada yang membuktikan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh panas atau nyala api. Lalu poin yang kedua adalah lekukan yang ditemukan di dekat Sleepy ya, yang tadi jaraknya 100 meter, diduga merupakan bekas roda pendaratan sebuah pesawat luar angkasa. Namun tidak ada bukti mengenai pesawat tersebut, juga tidak ada bukti bahwa bekas tersebut ada hubungannya dengan kematian kuda, ya, atau kematiannya Sleepy. Jadi menurut Gus Dur, ya lubangnya ada. Ada hubungannya nggak sama Sleepy atau kematiannya? Nggak ada, menurut Gus Dur ya. Dan terakhir adalah ada beberapa laporan yang tidak jelas dan tidak spesifik mengenai peningkatan tingkat radiasi di wilayah tersebut khususnya sehubungan dengan dugaan bekas hangus. Namun laporan lain tidak menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Jadi ada klaim ada perubahan radiasi, tapi tidak ada laporan lain yang mendukung argumen tersebut ya. Nah, eh, kalau tadi teman-teman melihat clipping di kanan, mungkin
agak kesusahan membaca tulisannya karena kecil-kecil. Ini ada hal yang menarik ya dari kematian Snippy ya, merupakan bukti bahwa ditemukan dua lubang peluru ya di kepala Snippy. Jadi seperti tertembak gitu aja sih, seperti ada peristiwa, ada tembakan lah yang dilakukan yang terjadi pada Snippy tadi. Nah, bagaimana penularan penularan emosi terjadi pada kasus Snippy ya? Nah, ini karena ada tiga faktor yang saya lihat yang membuat orang itu kemudian tertular untuk tertular untuk berargumen yang sama atau satu suara bahwa Snippy dibunuh oleh alien atau Snippy mengalami apa yang kita kenal sebagai cattle mutilation. Tiga hal ini adalah munculnya cahaya di langit yang misterius. Jadi ada cahaya misterius. Nah, beberapa warga melihat. Kemudian adanya kiprah Linda Moulton Howe tadi itu, yang merupakan jurnalis yang sangat disegani. Dan yang terakhir adalah bukti terbakar beberapa tonjolan pada tanah. Ini yang membuat orang tuh berasumsi bahwa ini kayaknya ada campur tangan sebuah benda yang panas menimbulkan kalor gitu misalkan ya, dan ada tonjolan di tanah yang oke lah, mungkin kita bisa anggap ini sebagai UFO yang mendarat. Oke, bentar, bentar. Nah, hal yang lain jadi misteri. Jadi meskipun Chris Rock tadi itu memberikan kritik ya, tapi dia sendiri juga nggak ngerti. Snippy ini mati kenapa? Dan sampai sekarang Snippy ini tetap tidak terpecahkan kasusnya ya. Hal yang lain, hal lain yang masih menjadi misteri adalah dua lubang peluru di kepala Snippy. Lalu mengapa kepala Snippy sampai terkelupas? Tidak ada kejadian lain selain Snippy di lokasi tersebut pada momentum yang lain. Lalu, apakah warga benar-benar melihat objek misterius di seputaran peternakan? Nah, itu yang masih menjadi eh, misteri ya atas kematian Snippy ya. Jadi, kematian Snippy ini menjadi saya jadikan contoh bahwa sebuah sebuah apa namanya emosi yang menular ya, emosi yang menular seperti kegembiraan di ruang kelas kosong tadi itu bisa terjadi pada kasus semacam ini. Dan kalau pada kelas kosong yang tadi saya sebutkan, kenapa mereka senang ya? Karena mereka merasa bahwa jam kosong itu adalah jam yang istimewa. Nah, pada kasus Snipi itu juga seperti itu. Karena menurut mereka, kematian Snipi ini tidak biasa. Emang siapa yang mau membunuh Snipi dan kenapa Snipi harus dibunuh gitu? Adapun misalkan penjelasan penjelasan yang cukup sering digaungkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai cattle mutilation oleh alien adalah udara itu bisa mengering. Karena itulah ketika ditemukan hewan-hewan mati karena diduga oleh cattle mutilation dan diduga darah itu dihisap oleh makhluk, sebenarnya darah itu mengering, merembes ke dalam tanah karena gravitasi tadi itu. Jadi eh, sebenarnya pada kasus Senipi ini juga terjadi hal yang demikian. Ada penjelasannya juga kemungkinan adanya kenapa kok kepala sampai terkelupas habis karena semut. Tapi apa iya semut bisa seperti itu dan secepat itu ya menghabisi, mengkuliti sampai meninggalkan tulang saja pada kepala Snippy. Kenapa kok badan yang lain tidak dihabiskan sekalian gitu? Apakah kita mau bilang semutnya kekenyangan juga nggak mungkin. Jadi kasus Snippy juga sangat-sangat masih menjadi misteri. Dan ini dari kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah emosi itu bisa ditularkan pada manusia. Emosi yang saya maksud ini bukan emosi marah ya, tetapi sebuah rasa rasa kegetiran, ketidaktahuan, ke kekhawatiran ya, ketakutan dan macam-macam ketika disampaikan pada orang lain
ini rupanya orang lain juga bisa merasakan hal yang serupa gitu, hal yang serupa. Misalkan Molten Hole itu tidak memiliki kredibilitas dan dia ngomong aja bahwa oh ini tindakan alien, ya orang mungkin tidak akan terpengaruh atau tidak tidak tertular eh, apa yang emosi Holton Ho tadi rasakan, sehingga ya mereka akan beranggapan bahwa Holton Ho ini cuma ngomong ngaco gitu. Tapi karena ada tokoh ya yang ngomong, mereka jadi kayaknya ini meyakinkan. Ini bukan wartawan sembarangan loh. Jadi seperti itu ya. Terdapat 5 kategori pendengar terhadap kesaksian saksi. Beberapa hal yang memicu emosional contagion pada fenomena UFO dan alien antara lain adalah kabar kejutan. Jadi ada kabar kejutan. Seperti yang tadi saya contohkan di awal, misalkan malam ini kita ada 20 orang, lalu materi sudah disampaikan habis oleh pemateri, tiba-tiba ada orang ke 21 nyeletuk, masuk ya, masuk, orang masuk baru, kemudian dia ngomong, Pak atau Ibu, kalau saya ingin menceritakan kejadian penculikan UFO dan alien yang saya alami, nah, saya bisa cerita di sini, oh, pasti 20 orang kisahnya itu termasuk si pemateri akan antusias. Ini kabar kejutan ya. Kemudian yang kedua adalah siapa saja yang merespon kabar. Nah, kalau misalkan kabar ini disampaikan kepada orang yang sekiranya tidak memiliki, bukan tidak memiliki minat ya, tapi sudah sentimen ya, sudah sentimen menutup pintu dengan fenomena UFO dan alien, ya jelas emotional contagion ini tidak akan terjadi. Tapi kalau yang merespon kabar ini orang yang menaruh minat yang tinggi, walaupun nggak harus mengalami close encounter, ya mereka akan sangat minat sekali untuk mendengar kabar tersebut dan apa yang disampaikan oleh si saksi mata, ketakutan-ketakutan yang dia rasakan, juga apa namanya keheranan yang saksi mata alami, juga akan tersalurkan pada si pendengar bahwa kok aneh gitu ya. Terus kita juga merasakan hal yang mungkin apa ya anehnya sama ya walaupun nggak mirip ya tapi kita juga "Oh, kok aneh ya kasus ini saksi merasa aneh kita juga merasa aneh." Nah, yang ketiga adalah pemicu dari emotional contagion harus memiliki sifat ingin dimiliki oleh orang banyak. Misalnya kabar gembira, sesuatu yang membawa keuntungan bersama, atau sesuatu yang menjadi daya tarik, atau sesuatu yang bisa menarik ingatan. Hal-hal semacam ini memiliki sifat ingin dimiliki oleh orang lain. Misalkan eh, seseorang bercerita dia melihat UFO berbentuk segitiga misalkan. Nah, kebetulan orang yang dengerin omongannya inget, "Wah, aku kayaknya kecil dulu pernah lihat eh, UFO berbentuk segitiga." Kemudian mereka saling bercerita dan bertukar pikiran. Jadi eh, peristiwa penularan emosi ini juga sangat berpotensi terjadi dan sangat apa ya, sangat kalau saya bilang sih pasti terjadi ya di di pembahasan tentang UFO dan alien. Contohnya sekarang atau beberapa hari yang lalu tuh kita santer terdengar berita adanya huru-hara UFO di Miami ya. Ternyata sebenarnya itu adalah dari potongan-potongan video yang berbeda-beda. Kemudian disambungkan juga dengan video yang bisa dibuat dari aplikasi dan lain semacamnya. Cuman narasi yang dibuat itu akan sangat menarik hati para penikmat UFO, terutama kategori pendengar kategori kelima tadi itu yang saya sebutkan. Mereka yang tidak mengalami, tetapi mereka sangat tertarik dengan fenomena UFO. Pokoknya seperti fans apa ya, orang yang sangat-sangat fanatik lah ya dengan fenomena UFO dan alien tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. eh Satu bab dari buku yang akan saya tulis, yang sedang saya kerjakan tadi. Semoga apa ya bisa membuat teman-teman itu mengerti bahwa fenomena UFO dan alien itu rumit. Jadi ketika teman-teman sudah menyadari adanya fenomena eh, emosi yang menular ya, ketika ketika teman-teman misalkan
eh, melihat UFO ketika ketika mengetahui adanya emotional contagion. Emotional contagion ini kan membuat fenomena UFO dan alien ini seperti dia punya irisan antara iya dan tidak. Jembatannya adalah emotional contagion ini. Ketika teman-teman melihat misalkan kiprah dari para fanatik UFO yang berlebihan ini menyebarkan berita yang ternyata kredibilitasnya kurang, teman-teman mungkin akan merasa UFO ini kayaknya nggak ada deh, karena orang yang nyebarin beritanya seperti ini. Tetapi ketika kalian bertemu UFO itu sendiri, kalian akan merasa sebentar, ini kok ini kok rasanya aneh juga ya. Jadi apa ini rasanya melihat UFO secara nyata? Atau apakah ini rasanya melihat objek di langit yang rasanya nggak mungkin ini pesawat, rasanya nggak mungkin ini pesawat. Terus terus ini apa? Dan disitulah ya, disitulah melalui kesadaran emosi itulah sebenarnya UFO dan alien itu memainkan memainkan pikiran kita dengan sangat cerdas. Jadi fenomena UFO dan alien ini tidak hanya melalui melalui indera kita saja, teman-teman, tetapi juga melalui kesadaran kita. Ketika ketika orang melihat eh, atau ada orang kritis ya misalkan ya, wah ini kok yang disebar kok rata-rata berita yang kurang tepat gitu misalkan ya tentang UFO dan alien. Tetapi ketika dia melihat sebuah objek yang bergerak, apa namanya, di depan matanya, dan gerakannya ini bukan seperti pesawat, bukan juga seperti satelit. Nah ini kemudian orangnya akan bertanya-tanya, ini apa yang aku lihat? Dan disitulah UFO itu memainkan kamuflasenya, bukan bukan kamuflase secara bentuk ya, tapi secara eksistensi menaruh kesadaran. Jadi eksistensinya itu ditaruh pada kesadaran manusia. Ini yang membuat uh, fenomena UFO dan alien ini menjadi sangat sukar untuk dideteksi. Demikian juga dengan kematian tentang Snippy Teddy. Oh ya, saya punya satu lagi ya. Ada sebuah kisah. Kisah ini cukup menarik. Saya pernah membahas ini tahun 2000, tahun 2020 mungkin. Ada sebuah novel yang diangkat dalam sebuah film yang judulnya aneh ya. A Picnic at the Hanging Rock. Sebuah piknik di Hanging Rock. Hanging Rock ini adalah sebuah gunung. Nah, ini ditulis oleh seorang penulis, saya lupa namanya, penulis wanita, menceritakan tentang ada sekelompok perempuan yang tinggal di asrama putri. Mungkin kalau di Indonesia ya, ini seperti, ya ini mungkin bisa diluruskan ya kalau salah. Mungkin seperti Mater Dei. Mater Dei ini eh, yang saya tahu ini biasanya ada di Katolik, ya, ada asrama putri di situ. Nah, Mater Dei ini ada di Pulau Jawa, ada di Mater Dei ini. Nah, jadi perempuan-perempuan dari asrama putri ini, mereka itu kayak bukan punya kapten ya, punya perempuan yang disegani. Namanya, aduh, saya nggak lupa ya namanya. Katakanlah namanya Amanda ya, katakanlah namanya Amanda. Jadi Amanda ini seperti Molten Hope. Jadi apa yang disampaikan oleh Amanda ini adalah penyampaian yang kredibilitas, penyampaian yang kredibel. Suatu ketika Amanda ini mengajak teman-temannya, ketika mereka itu sedang piknik di Hanging Rock, dan piknik ini memang piknik yang resmi, jadi dilakukan oleh sekolah Dharma Wisata di gunung yang namanya Hanging Rock. Nah, sebagian teman-teman si Amanda ini rupanya diajak oleh Amanda. Ayo ikut ke aku, kita akan menaik ke puncak itu lebih tinggi, 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 dan lagi. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah para perempuan yang mengikuti Amanda kemudian ditemukan tidak ditemukan dalam keadaan meninggal, malah tidak ditemukan sama sekali. Hilang semuanya, kecuali satu yang kembali. Satu yang kembali itu pun juga menceritakan sesuatu yang absurd ya. Ada yang dia berkata, aku melihat ada cahaya-cahaya, kemudian aku tertidur dan mereka menghilang seperti itu.
Dan novel ini ditulis oleh si penulis karena si penulis ini mendapati mimpi tentang para perempuan tadi. Dan dia bilang, mimpi ini terasa begitu nyata. Bahkan saya bisa merasakan hangatnya musim panas lewat mimpi itu. Jadi mimpi ini sampai menimbulkan kesan hangat ya, seperti di daerah musim saat-saat musim panas. Nah, jadi apa yang sebenarnya dialami oleh si penulis ini? Apakah dia menuliskan kisah yang absurd dan bagaimana dia terinspirasi ini masih menjadi teka-teki. Nah, fenomena UFO dan alien itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi tidak hanya sebatas objek, tidak hanya sebatas sighting, tidak hanya sebatas cattle mutilation, tapi keabsurdan ini yang kemudian menjadikan mereka seolah tidak terlihat tapi ada, tidak ada tapi ada tapi tidak terlihat, terlihat tapi ya tidak juga bisa dilihat secara langsung seperti itu. Oke, demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan tentang emotional contagions ini, atau mungkin dari kasus Snippy, atau mungkin dari kasus-kasus yang lain yang pernah kalian temui. Tanggapan yang lain silakan. Oh ya, ini kasus Snippy ini saya diberitahu oleh Mas Firman ya. Jadi Mas Firman kasih tahu saya nggak pengen mencoba membawakan kasus Snippy ya. Apa itu kasus Snippy itu? Itu kuda yang dianggap sebagai kuda pertama kali yang mengalami kasus cattle mutilation. Biasanya kita mendengar cattle mutilation itu dialami oleh domba, kambing ya. Tapi ini kuda. Nah, ini dianggap sebagai kuda pertama yang mengalami cattle mutilation. Oh, itu dari Mas Gatot. Selamat malam Mas Reza dan teman-teman, menambahkan info saja. Kasus Snippy ini dijelasin sama David Saunder dan Roger Harkins di bukunya tahun 69. 69 berarti 2 tahun setelah kejadian Snippy ya. Lalu Saunders bilang ke Hynek yang sepertinya tidak meyakini kasus itu berkaitan dengan UFO. Rasanya info ini juga didengar Valley. Oh ya, Molten Howe itu juga apa ya, dalam buku itu ada kata-katanya Feli kalau nggak salah. Entah dia investigasi atau tidak, kesimpulannya dia kurang meyakini ini UFO. Tapi tetap kasus ini masih misterius sampai sekarang. Kalau menurut dari yang saya baca, ya kasus ini memang aneh, aneh. Tapi yang menarik adalah warga itu seperti, oh ya ini kasus UFO karena ada tonjolan-tonjolan di tanah, kemudian ada bekas terbakar. Ini mungkin UFO, gitu. Karena satu lagi trennya UFO ya. Mereka mungkin ingin ikut dalam kebahagiaan kelas kosong tadi. Terima kasih Mas Gatot. Halo? Ya, oh ini Mas Firman. Halo Mas. Ya, iya, Reza, selamat malam juga semua dari teman-teman Beta UFO malam ini. Maaf, ini suara saya kedengeran ya? Kedengaran Mas? Ya, tadi saya sempat sharing satu buku, sharing cover buku. Saya sih nggak punya bukunya di grup Hmm. Beta UFO yang Surabaya, Beta UFO Surabaya, Jawa Timur. Hmm. Eh, jadi ada satu lagi buku judulnya Mystery Stalks the Prairie. Jadi Mystery Stalks the Prairie. Ketika misteri mengikuti atau menghantui sebuah kawasan padang rumput ya. Prairie itu kan padang rumput dan hutan seperti itu yang ada apa namanya? Ada lapangan luas, lapangan rumput yang luas, tempat banyak. Nah itu bukunya. Ya, Eh, Jadi buku ini cukup menarik karena dia meneliti mengangkat kasus mutilasi hewan ternak, di satu wilayah. Sepertinya peristiwanya Snippy ditulis juga di situ sebagai pengantar mungkin ya. Tapi ini hal yang menarik karena mutilasi di wilayah tersebut di eh, satu distrik kalau nggak salah di negara bagian Montana ini banyak banget yang dimutilasi gitu loh, Res. Jadi iya, ada sapi yang dimutilasi itu seperti Snippy gitu, cuma kepalanya
Terus ada yang tapi tulang-tulangnya masih ada, sisanya dagingnya juga masih ada, kan aneh gitu. Terus ada yang lucu, sapi itu semacam dipotong punggungnya. Uh, Jadi sapinya tuh dipotong punggungnya dan ditempatkan di satu eh, entah jalan, entah lapangan gitu dan kondisinya kakinya ke atas semua gitu, kaku gitu. Begitu di sama si Sheriff dan deputinya di pinggirkan loh, ternyata punggungnya hilang gitu loh. Nah, yang unik, punggungnya ini terpotongnya kayak oleh sesuatu yang presisi gitu loh. Jadi kayak bukan ditebas oleh pedang atau mungkin eh, senjata tajam ya, tapi presisi gitu loh. Kayak digergaji pun juga bukan gitu loh, kan aneh. Terus ada yang apa namanya sapi yang dimasukkan kepalanya tuh masuk ke dalam satu lubang gitu loh. Terus sapi ini semacam kayak dilempar dari atas terus kepalanya masuk ke dalam lubang gitu loh. Nah, kekuatan apa yang bisa seperti itu gitu loh kan anehnya kan di situ dan masih banyak mutilasi-mutilasi lain yang selalu ada semacam luka yang presisi di luka potongannya itu. Nah, bersamaan dengan itu, ada banyak penampakan UFO di situ. Nah, kebetulan juga di wilayah itu, di Montana itu, jadi wilayah latihan Angkatan Udaranya Amerika Serikat yang isinya pesawat-pesawat pembom besar, gitu loh. B-52, B-1B, terus yang B-2 Spirit, ya, yang siluman itu yang gede kayak kapal, kayak ikan pari itu. Nah, ini sering ada penampakan seperti itu. Entah yang berkaitan dengan pesawat pembom itu, maupun UFO-UFO yang muncul di masyarakat. Mulai dari yang meneror masyarakat, orang naik mobil dikejar sama cahaya-cahaya bulat, atau mungkin ada pesawat berbentuk cerutu yang tiba-tiba datang ke peternakan, tiba terus habis itu terbang lagi kayak gitu, semacam itulah. Dan penampakan mothership dengan kapal-kapal yang kecil seperti itu bersamaan dengan eh, mutilasi ini eh, ada penampakan seperti itu. Tapi setelah kalau nggak salah katanya di buku ini kayaknya untuk eh, kasus yang agak baru tahun 2000-an kayaknya nggak ada gitu loh. Jadi tiba-tiba muncul tahun 70-an, 80-an, 90-an, tahu-tahu berhenti gitu loh. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, mungkin bagi yang teman-teman yang mungkin bisa mengakses buku ini, mungkin bisa diakses, bisa dibaca-baca karena cukup menarik. Karena buku ini tidak melebar ya kasusnya, tapi berdasarkan apa ya istilahnya sightings dan mutilasi hewan di satu wilayah itu gitu. Ini yang menarik, Res. Itu sih mungkin mungkin iya. cukup ya mungkin itu sih, Res. Makasih Mas Ini Firman. ya urun pendapatku gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat Iya. malam. Ini menarik sekali ya. Jadi saya pernah membaca novel, tapi ini cerita novel ya. Novel karya eh, aduh, saya kok lupa sih. Padahal itu favorit saya. Eh, ada novel yang mana dia pelaku ini, sorry sorry, korban itu kepalanya itu masuk ke dalam perapian rumah gitu. Dan itu bukan tenaga manusia, tapi dia ternyata tenaga 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 simpanse gitu. Nah, saya jadi ingat, kok simpanse, sorry, tenaga orang utan kalau nggak salah. Nah, tadi ketika Mas Firman tadi mengatakan ada sapi, kemudian kepalanya dimasukkan kemana-kemana, ya saya rasa kok apa ya, kok aneh ya, rasanya kayak ada sebuah big force gitu ya, kekuatan besar, kemudian apa ya, menenggelamkan kepala sapi ini ke daerah mana. Tapi yang menarik ini tadi tuh itu ya Mas Firman, sapinya itu ditaruh di tengah lapangan, bener nggak Mas Firman? Ya, ya seperti itu, seperti itu. Jadi sapi itu ada yang ditarik ke tengah lapangan, terus habis itu kondisinya dimutilasi dan ada yang seperti Snoopy yang kepalanya tinggal tulang tapi badannya masih daging masih utuh, ada yang kakinya tinggal tulang, ada yang banyak juga yang kondisinya itu alat kelaminnya hilang seperti itu.
Dan alat kelamin hilang ini kondisinya bukan dipotong oleh senjata tajam, tapi kayak pakai alat yang apa ya, alat yang kayak beda laser seperti itu atau mungkin seperti itulah. Jadi ada bekasnya. Jadi di buku itu, di buku Mysterious House of the Prairie ini ada satu foto, satu apa dua foto gitu yang menjelaskan secara detail lukanya. Jadi lukanya tuh pinggirannya kayak ada geriginya gitu loh. Tapi geriginya itu kayak ada bakarannya. Jadi kayak ada bekas terbakar gitu loh. Dan dan cukup halus gitu loh. Bukan bukan seperti kelihatan kalau mungkin kalau orang kalau motong-motong daging kalau kita lihat di pasar gitu ya. Di pasar tradisional tuh orang motong daging itu kan kelihatan cecek-cecek gitu loh. Nah ini enggak gitu loh. Kayak kayak pakai panas yang tinggal dipotong gitu aja. Itu sih yang aneh di situ. Hmm. Ini misalkan ya, saya diizinkan berpendapat lancang ya, sok-sokan orang-orang forensik gitu. Walaupun saya bukan orang forensik, tindakan katakanlah pelaku ya menyeret sapi ini ke tengah lapangan itu adalah tindakan untuk menghina warga sekitar loh, menurut saya pribadi ya. Karena kayak, ini loh hewanmu aku taruh di tengah lapangan supaya kamu bisa lihat. Tapi kamu nggak tahu siapa yang melakukan ini. Nah, dia itu kayak seperti itu gitu. Kalau kalau tindakan yang dilakukan oleh sesuatu makhluk yang dia ingin sembunyi-sembunyi, ya sapi ini akan disembunyikan. Tapi ini diseret di tengah lapangan gitu kan. Itu seperti ya dia punya panggung sendiri, pertunjukannya sendiri, diperlihatkan di depan orang-orang. eh Terus juga apa namanya? Seolah-olah sapi ini kayak ini ya, kayak dibuat pertunjukan, dibuat pertunjukan oleh si pelaku ini. Tapi kita nggak ngerti itu siapa gitu. Dan kenapa kok tiba-tiba di tahun 2000-an hilang ya? Saya punya pendapat pribadi yang memang yang ada sedikit banyak ada kaitannya dengan kesadaran yang penularan kesadaran ini ya. Ya, penularan emosi ini ya. Bahwa pada tahun 2000 ke atas itu eh, penularan emosi manusia terhadap fenomena UFO ini sudah berkurang. Dan di tahun-tahun belakangan ini lagi mencoba untuk dibangkitkan lagi dengan form yang baru gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh kok UFO banyak ya yang aneh-aneh ya macam-macam ya atau penampakan alien tuh bisa macam-macam ya. Seperti yang dulu saya pernah bahas di Beta Talks, penampakan UFO-UFO yang berbentuk robotik itu aneh banget. Kok ada alien itu yang berbentuk seperti robotik ya, besi, besi yang penuh padat muncul di depan orang, menghilang di depan orang gitu. Jadi bukan makhluk halus atau apa, tapi besi padatan dan bentuknya juga seperti tas-tas apa ya? Eh apa ya? Ya kayak orang mengenal mekanik robot zaman dulu ya seperti itu gitu. Nah, tapi karena sudah orang makin ke sini makin mungkin teralihkan ya. Jadi penularan emosi tersebut kemudian perlahan-lahan sirna. Jadi ya mungkin hal itu tidak terjadi lagi. Malah kalaupun ada cattle mutilation tidak se tidak semasif seperti dulu. Ya tidak semasif seperti dulu dan tidak seheboh seperti dulu. Kayak yang ditaruh di mana? Tadi tengah lapangan atau apa? Kecuali faktanya memang masih heboh, tapi kemudian ditutupi oleh pihak tertentu itu ya kurang tahu lagi. Informasi ini menarik sekali Mas Firman. Misteri Stark the Prairie ya. Nanti saya coba cari bukunya. Oh ya, Res nambahin Ya, juga. Jadi kalau misalnya itu dikatakan adalah kasus psikologis ya, itu kan kalau kita ngomong psikologis tuh mungkin anggapan, Res. Jadi anggapan ya. Jadi apa namanya istilahnya anggapannya seperti itu, padahal mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu kan. Kondisi kan gitu. hmm. Kalau kalau psikologis ya. Tapi kasusnya eh, mutilasi hewan ini bukan ada mungkin ada anggapan psikologisnya ada tapi juga bisa eh, menurunnya kasus gitu loh jadi kasusnya memang benar-benar menurun jadi tidak ada laporan sama sekali gitu loh jadi Oh, ya, ya, paham, paham, paham. ya jadi kasusnya misalnya kasusnya udah
nggak ada, atau nggak, entah nggak ada sama sekali atau nggak ada laporan. Tapi mungkin juga nggak ada laporan sama sekali karena kondisi, eh, iya tadi juga, masalah mutilasi hewan tidak semuanya di tengah lapangan ya, tapi ada juga Hmm, di tempat yang, pinggir jalan atau mungkin apa, di tempat-tempat yang, mungkin tidak selalu terlihat masyarakat luas. Tapi yang unik adalah, kerusakan di mayatnya hewannya ini loh. Itu yang karkasnya ini loh, yang kerusakan, medisnya ini loh, yang yang bikin misteri gitu loh. Kok bisa jadi kayak gitu? Nah, kebanyakan juga, selain tadi alat kelamin hilang, juga darahnya seringkali sama sekali hilang gitu loh. Darahnya seringkali juga sama sekali hilang, walaupun nggak semuanya. Jadi kayak disedot dulu loh darahnya, kayak ada dihisap darahnya gitu loh. Jadi kondisi jenazah ini nggak ada darahnya sama sekali. Nah, eh, itu yang terjadi. Kalau menurut saya pernah lihat di, pembahasannya di YouTube masalah buku ini, itu memang ada penurunan kasus gitu loh. Jadi entah nggak ada sama sekali atau laporannya yang tidak ada yang melaporkan seperti itu. Karena, kondisi ditemukannya ternak dengan luka yang separah itu dan seaneh itu, biasanya selalu ada laporan seperti itu sih. Kalau saya lihat kayak gitu gitu. Itu sih Res, mungkin hmm, hmm. kayak gitulah tambahan saya. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang ingin berkomentar. Sambil saya coba cari info ya, the latest fetal mutilation. Oh, 8 Mei 2023. Ya, sekarang situs sekarang gini ya, disuruh subscribe itu bayar bayar berapa nih? $6 untuk full artikel. Oh, ini sih tahun yang lama. Silakan mungkin ada yang ingin menambahkan. Ini ada artikel menarik dari The New Yorker ya. Sebentar saya share screen. Ini tentang si Howe tadi itu. Jadi dia ini sangat meyakini bahwa bukan satanis atau agen government yang melatar belakangi cattle mutilation, tapi makhluk-makhluk dari luar angkasa. Nah, ini yang tadi saya bilang. Teori ini kemudian jadi populer, ya. Jadi memang penularan apa tadi itu emosi itu memang membutuhkan sesuatu yang menjadi populer. Apa nih? Eh, jadi mungkin nanti ketika mungkin ya ini cuma saya prediksi saya sih. eh UFO bakal bisa booming lagi kalau ini dipopulerkan dengan banyak cara, yang mana kita nanti akan diarahkan atau tertularkan mengarah kepada sesuatu aktivitas yang bernuansa UFO.
Maksud saya, maksud saya entah nanti itu dalam berita yang entertain atau mungkin real. Nah, nanti kita secara sadar atau tidak sadar kita akan diarahkan bahwa eh, ya mereka masih ada gitu ya. Mereka nggak kemana-mana, mereka masih ada dan mungkin mereka bakal muncul dalam wave yang seperti dulu-dulu lagi. Saya benar-benar nggak sabar ya untuk lihat bentuk dari UFO yang di era-era modern ini. Seperti apa nanti itu? Kalau dulu kan kayak agak mekanikal gitu ya. agak agak jadul. Hmm, udah tidak ada lagi nih. Texas, 6 sapi mati di 3 negara. Nah ini loh. Jadi sapi-sapinya itu dibunuh dengan tanda-tanda tidak ada paksaan dari yang diterima oleh si sapi ya. Tidak ada jejak kaki. Straight clean cut. Oh ya, ini juga diambil organ reproduksi ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, A Picnic at Hanging Rock novel dari novel. Yang penulisnya sendiri tuh menulis cerita ini tuh dari mimpi. Yang mana mimpinya itu dia merasa sangat detail. Ini sorry sorry, aku Eh, sedikit nimbrung ya. Jadi hmm, piknik yang kamu cerita ini piknik at Hanging Rock toh. iya, Ini kan latar belakangnya kan di Australia kan kalau nggak salah. betul, betul, Jadi novel ini cukup heboh di era itu, terus dijadikan film dan hmm, filmnya itu juga cukup heboh. Jadi betul, filmnya bukan film yang terkenal banget, tapi jadi cult following. Jadi apa iya, ya? Ada pengikut kultnya gitu loh. Jadi sampai versi-versinya itu kenapa kok orang apa si anak-anak perempuan ini hilang itu jadi cerita kan gitu apa jadi versinya sendiri-sendiri jadi kayak ada versi kepanjangan versi fan fictionnya itu juga iya, banyak iya, gitu loh jadi kalau nggak salah mereka ini apa ya jadi Hanging Rock itu memang benar-benar ada tempatnya tapi ceritanya ini enggak gitu loh ini iya. ceritanya fiksi gitu loh cuma Hanging Rock-nya ada, yang jadi ceritanya misteri enggak. kan gini hilangnya kemana dan Nah, sampai ada versi tentang apa namanya dimensi lain atau mungkin itu adalah ya, portal ke dimensi lain seperti itu tapi lucunya adalah buku dan film ini menjadi inspirasi dari banyak musisi ya, musisi-musisi band-band indie band-band aliran-aliran alternatif rock shoegaze dream pop eh, seperti itu ya post rock yang dari tahun 80-an sampai hari ini itu masih jadi inspirasi jadi luar biasa banget buku ini. Nggak begitu ya. terkenal,
filmnya juga bukan film yang terkenal banget, tapi menjadi inspirasi banyak orang. Legend lah seperti itu. Itu Iya, film ini. Iya. ya, ya itu yang saya tadi maksudkan adalah bahwa akhirnya kan ini kan punya kayak punya fan base-nya sendiri ya. Itu pun eh ya macam-macam penyebabnya pun juga mereka hilang tuh kenapa nggak ngerti. Ada yang bilang tuh soal UFO, ada soal dimensi lain, bener, soal portal-portalan gitu. Nah, ya saya menganggap itu seperti fenomena UFO ya. UFO tuh walaupun sebenarnya itu UFO dan ufologi itu hanya mencakup dua hal sebetulnya itu ya. UFO-nya sendiri sama siapa eh, apa sih namanya itu UFOnautnya, siapa aliennya gitu. Jadi UFO dan makhluknya dua hal ini, tapi kemudian ranahnya ini menjadi kemana-mana, kemana-mana. Ada yang ke ancient, ada yang kemana, kemana, kemana gitu. Terus ya, ya itu apa namanya? Sebenarnya ini seperti kayak dasar dari apa ya sebentar sebentar siapa namanya itu Pasulka tuh sampaikan kalau dokter Pasulka itu bilang eh, UFO itu sebagai Holy Grail ya, cawan suci. Jadi dia mengibaratkan seolah-olah orang-orang itu berlomba untuk mengetahui teknologi UFO. Karena barang siapa yang mengetahui teknologi UFO, udah dia pasti akan dianggap sebagai sesuatu yang sangat advance gitu lah ya. Atau barang siapa yang mengenal UFO secara spiritual, dia dianggap mungkin lebih seperti lebih dari orang yang beriman gitu. Alimnya lebih dari alim gitu. Jadi kayak ya gitulah. Jadi ada pengaruh lah ya, pengaruh yang menyasar psikologi manusia. Mas Gatot tonton filmnya aja Mas Gatot. Kalau nggak salah filmnya tahun 75 itu yang bagus ya. Itu aneh sih. Filmnya nggak terlalu aneh ya, tapi apa ya? Di 75 ending atau itu 79. 75 apa 79 ya? Dan yang lucu adalah Hanging Rock ini akhirnya kayak menjadi semacam daya tarik wisatawan ya. Jadi Nah, wisatawan tuh akhirnya datang ke lokasi-lokasi pembuatan filmnya itu, termasuk Hanging Rock-nya itu. Dan sempat ada cerita bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Akhirnya nah, pemerintah setempat kayak semacam kadesnya gitu itu ngomong loh ini adalah fiksi gitu loh, ini adalah ya fiksi gitu loh. Tapi banyak orang yang ngotot bahwa ini adalah kisah nyata gitu loh ya. Ini lucu. betul. Jadi di satu sisi akhirnya akhirnya perlahan-lahan novel dan filmnya akhirnya banyak yang nonton gitu loh, banyak yang baca gitu loh. Nah, di satu sisi akhirnya ada benefit pariwisata dari Ya, wilayah ini gitu loh. Ya itu yang cukup aneh sih dari kasus ini. Tapi sebetulnya cerita bagaimana gadis-gadis ini menghilang ketika masuk ke dalam celah di batu itu cukup 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 anu banget lah, supranatural banget lah itu. iya, Ya. supernatural tapi tanpa makhluk ya. Jadi ada Nah, gitu. betul 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 betul. Jadi Supranatural tapi tanpa makhluk. Ini yang bikin bikin tambah seru gitu loh. jadi menimbulkan kesan ya sama kayak misalkan ya ada salah seorang apa ya yang pernah cerita ke saya dia melihat eh, apa ya strange being gitu ya. Jadi melihat sosok yang aneh ketika dia main petak umpet terus dia melihat ada sosok yang aneh pokoknya itu. Nah, dia mengira itu setan karena ya kosakata yang dia kenal saat itu ya setan kalau seperti itu. Tapi apakah itu setan kan juga nggak ngerti. Dan lucunya biasanya fenomena-fenomena seperti ini nih muncul di permainan anak-anak. Ketika anak-anak itu sedang memainkan apa ya entah petak umpet atau apa gitu ya. Nah, makhluk-makhluk ini tuh muncul. Jadi ketika anak kecil misalkan ya lihat itu apa ya? Jadi kayak antara iya enggak sih atau ternyata oh enggak oh ternyata iya oh ternyata enggak. Nah ini pinternya fenomena UFO dan alien itu masuk. Ini filmnya ya. Ini film yang bagus sih. Movie jangan Ya, nonton tahun seriesnya ini.
tahun 75 ternyata ya, Res ya. Bukan Iya, 79, 75, 75. aneh nih film ini. Menang 4 penghargaan dan 11 nominasi. Jadi ini recommended sekali bagi teman-teman yang ingin mengetahui pengalaman misterius, tapi yang memang merasuk ke psikis ya, bukan merasuk ke panca indera ya, tapi merasuk ke psikis, merasuk ke hati. Jadi ya benar-benar apa ya, sangat-sangat mengena lah. Sama kayak mungkin orang ketika melihat UFO gitu, itu apa ya? Itu oh ini saya mau cerita ya, saya mau cerita. Jadi ada seorang pramu, bukan pramuniaga ya, pramugara itu pramugari tapi cowok ya, ya pramugara ya, pramugara di sebuah maskapai. Nah dia sebenarnya sudah kontak Instagramnya Beta OVO itu sudah sejak tahun lalu. Cuman pada suatu malam dia DM saya, dia ngeliat Instagram saya pribadi, terus dia cerita. Jadi pengalamannya itu juga juga aneh. Jadi orang yang melihat UFO itu mungkin pertama kalinya nggak akan langsung ngomong itu UFO, tapi kayak itu apa ya? Nah ceritanya itu sederhananya, dia main sama teman-temannya, main apa ya? Saya lupa. Itu di daerah, itu di desa di Jawa Barat, sebuah desa di Jawa Barat. Desanya itu dikelilingi gunung ya. Jadi kayak ada desa ya dikelilingi gunung. Sore hari kejadian itu cuma sekian detik. Dia kayak melihat ada sebuah objek seperti peluru ya, berwarna silver. Terus ada motif seperti kotak-kotak gitu ya. Entah itu jendela atau apa. Pokoknya itu motif kotak-kotak. Kotak-kotaknya itu silver. UFO-nya juga berbentuk silver. Ini benda itu tiba-tiba tuh bergerak ke kiri. Nah, dia pandangannya ngikut nih ke kiri nih. Ikuti terus 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 akhirnya sampai dia berputar lah kalau nggak salah 360 derajat. Kadang cepat, kadang kenceng, kadang cepat, kadang kenceng gitu ya. Terus benda ini tiba-tiba terbang ke atas kemudian udah menghilang. Nah, teman-temannya yang melihat dia seperti dia dalam keadaan melamun. Lu ngapain? Kamu ngapain gitu. Terus dia tersadar. Oh, kenapa ya aku ya? Nah, saya sempat tanya ke dia soal bagaimana kondisi lingkungan saat itu. Saya tanya, apakah di situ sebenarnya banyak orang atau banyak hewan, banyak burung? Nah, dia baru ingat. Nah, ketika seseorang yang benar-benar melihat UFO, ini menurut saya pribadi ya, ketika kita sadarkan dia itu seperti seolah-olah teringat sesuatu yang sangat penting. Dari sini saya beranggapan, ketika orang tuh melihat UFO yang beneran, kesadarannya itu seperti terambil semua, teralihkan semua untuk melihat objek itu. Hal-hal penting lainnya sama dia itu diabai, karena dia lebih fokus ke benda ini. Saya tanya, apakah ada hewan orang-orang situ? Dia langsung bilang gini, oh iya ya, harusnya di tempatku itu tuh banyak sekali burung itu berterbangan. Tapi saat itu semuanya lagi sunyi, seolah-olah cuman dia itu yang ditakdirkan untuk melihat benda itu, gitu. Hanya dia seorang. Burung lain diabaikan, burung lain diabaikan. Terus em, teman-teman yang lagi main bola diabaikan. Pokoknya semua itu seperti hening seketika, tidak ada burung-burung dan lain-lain. Atau mungkin ada burung, sebenarnya di situ burung burung yang sangat banyak, cuman mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk terbang karena mungkin kena gelombang apa gitu ya. Jadi tidak tidak berterbangan. Jadi langsung burung itu seperti juga apa ya terkendalikan di situ mungkin di situ. Jadi dia langsung ingat, oh iya ya, biasanya itu banyak sekali burung di tempat saya bermain bola itu. Tapi kok saat itu tidak ada sama sekali. Ya mungkin seperti kondisi yang ada anjing yang menggonggong, ada anjing yang tidak menggonggong ketika melihat UFO. Jadi memang pasti aneh lah. Orang kalau lihat UFO itu apa yang dilihat itu pasti aneh. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bercerita, silakan. Itu Chris Root yang saya ceritakan itu orangnya juga cer- cerdas juga ya, tapi dia kayak semacam agak ke apa namanya
sedikit mengarah ke skeptis, tapi ya enggak juga gitu. Kayak misalkan di pembahasan soal Snipi itu ya, dia juga menjelaskan mengenai mengenai ini, mengenai Ghost Airship, tapi sama dia tidak dijelaskan detail. Cuman menurut dia eh, itu adalah pesawat apa namanya percobaan, eksperimen. Dan dia juga ngomong kok di komentarnya nih ya, sejujurnya kalau aku melihat benda-benda tersebut itu melintas di kepalaku, aku juga nggak akan punya gambaran itu apa sebenarnya. Dan menurut dia itu Ghost Airship itu atau UFO yang berbentuk plastik seperti ini tuh pesawat eksperimental. Tapi saya cari linknya nggak ada ternyata. Harusnya dia ada tapi nggak ada. So, kalau seandainya ternyata ini memang pesawat eksperimental ya, saya jadi ingat tuh kesaksian salah satu apa ya yang pernah saya baca. Jadi ada orang mengaku melihat pesawat Ghost Airship ini mendarat, kemudian pilotnya keluar. Terus pilot itu keluar dari pesawat itu dan dia dengan bangga ngomong sama si saksi mata ini, eh pesawat ini telah berhasil menempuh jarak ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Dan dia bilang investor kami sangat luar biasa. Investor, berarti kan ada yang mendanai. Ya, seperti itu sih. Oh ya, untuk Beta Talks rencana akan saya rutinkan hari Jumat. Mas Nugi rasanya sudah hampir tidak bisa ikut bergabung lagi karena dia sedang sibuk ya, sibuk. Oke, ada apakah ada ingin yang bertanya? Oh, si Chris Root ini juga menyarankan ada sebuah buku yang menarik. Nah, saya share screen lagi. Judulnya The Complete Report Commissioned by the US Air Force, a Scientific Study of Unidentified Flying Object. Karena dia karena buku ini menurut dia menarik karena kerjasama dengan kampus University of Colorado. Oh ini Condon Report ya Res ya. Eh, Nah itu ada Edward Condon itu, Condon Report nih kayaknya oh ini. iya, iya iya iya. Ada nggak ya bukunya ya? Coba ya. Scientific Study of nggak ada, nggak nemu. Oh iya. Oh ini ada nih. Oh ada bukunya, ada bukunya. Oh iya syukurlah. Oh 38 MB. Mari kita lihat apa isinya ya. Bentar, bentar. Belum. Ya, sedang di-download. Ya, itu Condon Report ternyata ya. Wah, internet sedang lemot ternyata. Downloadnya lama.
Oke, mungkin ada yang ingin bertanya atau eh, berbagi pengalamannya melihat UFO. Mungkin minggu depan saya akan coba ini ya, undang seorang teman yang dia dokter apa namanya, dokter dokter forensik yang dia memang punya gift dan dia pernah lihat UFO. Nah, saya kepengen tahu menurut dia hal-hal yang dia lihat itu arwah atau apalah ya namanya dalam istilahnya itu apakah sama dengan alien yang apa ya ya nanti saya akan coba undang dia mudah-mudahan minggu depan bisa sehingga ya kita ada acara ada topik yang baru dari Beta Talks. Ini kalau saya ada rangkuman ya eh dari Philip M. Bovey. UFO study, Countdown Group finds no evidence of visit from outer space. Jadi menurut rangkumannya dia, Countdown Report ini tidak melihat adanya kunjungan dari makhluk luar angkasa. Ya soalnya dulu kita mengiranya itu mengiranya segalanya dari luar angkasa ya karena memang kita dari dulu ketika ada fenomena UFO dan alien ini mencuat, yang disasar pasti luar angkasa. Soalnya sama kehidupan apa ya asumsi kehidupan di luar bumi itu memang sangat menarik sih. Bakal seperti apa makhluknya? Oke, ini sambil menunggu downloadan, nanti kalau sudah selesai saya akan bagikan ke grup WhatsApp. Nanti ya teman-teman bisa download sendiri. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup ya, karena saya sebenarnya juga akan WFH. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya tutup. Terima kasih yang sudah bergabung di Beta Talks hari ini. Jadi kesimpulan yang ingin saya berikan sekali lagi adalah bahwa fenomena UFO dan alien itu memang dia membutuhkan kesadaran manusia. Dia juga membutuhkan supaya kesadaran tentang adanya mereka itu tertularkan ke orang lain, sehingga sehingga apa ya orang secara dari alam bawah sadarnya itu akan apa ya akan mempercayai adanya UFO dan aliens walaupun mungkin mereka belum percaya tapi dalam apa ya ada benih benih pengetahuan tentang pembahasan diskusi tentang fenomena UFO dan alien seperti itu. Oke, kalau tidak ada ini saya tutup. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman. Ya, mari selamat malam. Oke.